Yang diberkati boleh lambaikan tangan bersama dengan saya. Puji Tuhan, full house saat ini. Terima kasih buat seluruh partisipan pelayan yang telah mendahului khotbah ini. Khususnya saya berterima kasih kepada Jacqueline Nafitupulu ya. Dian boleh sedikit lagi ditebelin, reverbnya ditebelin sedikit. Saya masih agak ngerasa jauh suara saya, sedikit aja. Lagu itu relate dengan apa yang, jangan pakai echo. Lagu itu relate dengan apa yang mau saya sampaikan hari ini kepada saudara. Yang saya beri judul The Song of Salvation. Lagu itu mengisahkan seorang yang mengembara dalam pelariannya. Tapi dalam arti spiritual, dia sadar telah terlalu jauh dari Tuhan. Dan dia merasakan semua akibat konsekuensi logis dari terpisahnya dia dari kasih Tuhan. Itu sebabnya dalam kerinduan yang amat sangat, cerita dan pengalaman hidupnya menyertainya, dia menyanyikan lagu keselamatan itu. Dia bilang bahwa aku akan kembali dalam pelukan kasih Tuhan. Kembali dalam pelukan kasih Tuhan. Lagu itu begitu ceritanya. Benar-benar sama pada hari ini. Nah, kita mau belajar dari kejatuhan hari ini. Sama-sama katakan bersama saya, dari kejatuhan. Penting ya belajar dari kejatuhan. Ya, bukan hanya kejatuhan kita, tapi kejatuhan orang lain juga. Kita mau belajar dari kejatuhan manusia pertama. Itu sebabnya saya berpikir bahwa memang ini penting saya dahului. Karena kalau enggak menuju kurikulum firman Tuhan bagian ini, kita masih belum greget menerima Injil kasih karunia. Bantu saya, John. Saya bisa pegang? Oh, belum ya. Buka Alkitab saudara dalam kitab Kejadian, mulai pasal yang kedua. Kita sama-sama tahu Allah menciptakan manusia pertama dalam kesempurnaannya. Amin. Sama-sama katakan sempurna. Sempurna seluruh organ tubuhnya dan seluruh keberadaannya. Metabolisme aliran darahnya, sel-selnya, syarafnya, daging dan tulangnya tercipta begitu sempurna. Saudara bisa bayangkan sempurnanya Allah itu. Kejadian 1 ayat 31 katakan Tuhan menciptakan segala sesuatu dan ketika dia flashback, dia lihat apa yang dia ciptakan itu, Alkitab membuat 3 kata dalam satu frasa. Amat sangat baik. Sama-sama katakan amat sangat baik. Yes. Saudara tahu amat sangat baiknya Tuhan, bisa bayangkan? Jelaslah nggak bisa. Kedagingan kita yang telah jatuh ini nggak bisa bayangkan itu. Terlalu sempurna. Saudara mau lihat nanti suatu pemandangan yang teramat indah di belahan bumi ini, nggak bisa saudara bandingkan ketika itu mula sekali Tuhan ciptakan. Ya, ini informasi dari Alkitab. Sekalipun mungkin banyak teori-teori tentang penciptaan atau asal muasal kehidupan, tapi kita pakai yang ini ya. Inilah pertama. Manusia yang sempurna itu ditempatkan dalam situasi kondisi yang sempurna pula, alam yang sempurna. Tidak ada cacat celah sedikit pun di sana. Ya. Nah, lalu di kesempurnaan itu selalu saudara terfokus kepada kata sempurna ya. We used to be perfect. Ini. Di kesempurnaan itu Allah menyuplai segala sesuatu yang dibutuhkan manusia itu. Itu sebabnya grace only supply. Makasih Ketua Donald ya. Saya teringat tiba-tiba tadi kisah itu. Itu grace supply but the law demand.
Orang kaya itu merasa dia sudah sangat cukup, sempurna, melakukan seluruh hukum Taurat. Tapi dalam kesempurnaan yang dia prasangkakan, Yesus kasih tahu ke dia bahwa hukum Taurat selalu menuntut detail demi detail. Dia pikir dia sudah sempurna, tapi hukum Taurat bilang, lu belum sempurna, masih ada lagi. Selalu dikatakan, masih ada lagi, masih ada lagi, masih ada lagi. Jadi, the law always demand, but grace always supply. Nah, jadi kesempurnaan kita kain lara di hadapan hukum Taurat. Jangan pernah banggakan itu, selalu ada nanti. Oke, di antara kesempurnaan itu Allah menyuplai. Inilah bukti kasih karunia-Nya. Banyak sekali berbagai-bagai pohon yang menarik, baik untuk dimakan. Tapi di tengah-tengah taman itu, serta pohon di tengah-tengah taman itu, ada ditempatkan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Begini, tentang pohon itu, pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Saudara tahu, apakah Adam mengerti tentang istilah mati pada waktu itu? Coba pikir sejenak. Sekali lagi, Allah telah menciptakan Adam dan lingkungan tempat dia tinggal sempurna. Oke? Dan dia diberikan kasih karunia untuk memakan semua pohon yang tercipta di situ, yang menarik hati dan buahnya baik untuk dimakan, supaya dimakan semua dengan bebas. Ketika Allah menciptakan pertama sekali Adam dan Hawa, dia diciptakan untuk hidup selamanya. Katakan selamanya. Ya. It would be necessary. Tidak terlalu penting bagi Adam untuk mati. Nggak penting baginya. Kematian itu dia nggak mengerti sama sekali. Adam bertugas hanya untuk mempertahankan kebakaannya, keabadiannya. Oke? Ingat ketika Adam diciptakan bagaimana kisah Adam diciptakan? Dihembuskan nafas Tuhan ke dalam tanah yang sudah dibentuknya. Jadi nafas itu telah membuat Adam untuk hidup secara timingnya sehakikat dengan Allah. Jadi lama dia bisa panjang. Nah, lalu ditaruhlah taman ini, pohon ini di tengah-tengah taman itu dengan amaran, kalau engkau memakan buahnya, pastilah engkau mati. Mungkin saudara berpikir begini, ngapain Tuhan taruh taman itu, pohon itu di tengah taman itu? Kita tahu pada akhirnya ini yang membuat mereka mati. Apakah Tuhan ingin jebakan Batman diberikan kepada umatnya? Kayaknya begitu ya, kalau kita mikir-mikir. Gini saudara, Adam dan Hawa memang bertugas hanya untuk mempertahankan kesempurnaan mereka. Mereka nggak bertugas untuk mencapai kesempurnaan mereka. Oke, ibarat dalam pertandingan, ya, ini udah menang ini, berpuluhan kali mengikuti pertandingan dan sudah menang. Waktu dia mengikuti pertandingan, dia melakukan segala sesuatu supaya dia tetap sehat, ototnya kuat, dan skillnya mantap. Lalu dia mencapai, mengalahkan semua saingan-saingannya. Lalu dia naik ke atas. Setelah itu dia ngapain? Nggak ada, cuma mempertahankan. Karena di atas pencapaian itu udah nggak ada lagi. Sekali lagi saya mau katakan, di atas kesempurnaan sudah tidak ada lagi. Oke? Jadi mereka nggak dibilang sama Tuhan, lu makan suplemen ya supaya tetap sehat. Okay? Lu minum air putih, lu olahraga begini. Nggak ada lagi amaran-amaran itu. Cuma satu amarannya. Ini yang menjadi pertanyaan orang tentang nggak bisa menerima kasih Tuhan di kitab suci. Kok Tuhan menempatkan sesuatu yang bisa bikin orang mati? Kenapa nggak bikin orang hidup saja? Sudah, itu sudah sempurna.
yang mereka diberi tugas hanya mempertahankannya. Itu sebabnya ketika, mari bayangkan sama-sama kalau kita jadi nenek moyang kita yang pertama, kalau kita di sana, kalau kita mengerti arti mati, maka mendekat ke area taman itu pun kita nggak mungkin lagi terpikir. Oke? Nah, di sini sebetulnya apa yang dibutuhkan ketika amaran ini datang? Sebut sama-sama dengan saya, percaya. Percaya. Adam butuh itu karena dia nggak ngerti istilah mati. Karena belum pernah ada makhluk yang mati ketika itu. Binatang apapun tidak pernah mati. Seekor semut pun belum pernah mati. Bahkan sehelai daun pun belum pernah ada yang rontok, kering, dan gugur. Nggak ada. Sempurna semua. Jadi yang dibutuhkan pada waktu mereka mendengar amaran ini, sama-sama katakan percaya. Percaya. Jadi Tuhan nggak butuh ngerti Adam. Paham ya? Saya mau katakan, sejak semula, dalam kesempurnaan sekalipun, ternyata iman sangat dibutuhkan. Adam, menurut saudara, ngerti nggak berbagai pengetahuan dan kajian ilmu pada waktu itu? Oh ngerti, bisa, kemampuan intelektualnya pasti jauh di atas kita yang sudah dalam kejatuhan. Tapi ternyata itu nggak menyelamatkan. Ternyata itu nggak penting. Dan memang Tuhan katakan, kalau itu penting, Adam disuruh dulu mengerti istilah mati. Betul nggak? Makanya saya mau katakan pada saudara, Allah mau memulihkan ini pada kita. Iman itu yang pertama. Yang penting kita tahu dulu bahwa itu datang dari Tuhan, percaya setelah itu. Digenapi atau tidak digenapi, apapun akibatnya, masuk akal atau tidak, percaya. Oh, Pendeta Manuntun kok nggak kritis lagi, kok nggak logis lagi nih, kok nggak mantep lagi rasionalitasnya. No, tenang aja, saya pengamat sains. Bukan itu yang saya maksud. Dengar nanti ini, kita akan tahu bahwa memang iman segala-galanya. Dari iman itu, maka iman itu akan mengerjakan segala-galanya. Right believing will lead you to right living. Oke? Kejadian 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang. Singkat cerita, Adam dan Hawa tergoda makan buah itu. Oke? Entah apa yang membawa angin Hawa berjalan-jalan ke tengah taman itu. Lalu dia lihat buah itu. Kalau sepupu kita bilang buah kuldi. Buah pengetahuan pohon. Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di sana sudah menunggu ini. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Ini sudah datang. Iblis yang hanya menyaru kepada rupa ular. Jadi sesaat ketika Hawa mulai meragukan pernyataan Allah masuk ke area itu, oke? Udah nanti di situ dia. Ya. Gambaran itu di situ. Saya mau katakan kepada saudara, sesaat saudara mulai ragu-ragu tentang sesuatu yang sudah ditetapkan bagimu, disambut tuh. Jadi nunggu jatuh aja. Nunggu saudara ragu aja. Iblis gak perlu menjatuhkan saudara dengan berbagai trik-triknya. Dia nunggu saudara ragu aja. Udah cukup. Begitu terbuka celah sedikit keraguan, dia mulai masukkan berbagai ini. Saudara tahu, ini telanjang ya. Nanti kita bahas ini di akhir. Ini yang mau menjadi pesan inti khotbah saya hari ini. Kata telanjang di sini, ini dari kata arum. Ajaibnya, ini dari kata Ibrani arum. Ya. Maaf, ini bukan ular. Ini cerdik. Ini salah tulis ini. Tapi di sini kata cerdik ini berasal dari kata yang sama, sama-sama arum.
Licik ini sebetulnya. Ialah yang paling licik, bukan cerdik ya. Cerdik ini bagus, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini terjemahannya licik. Ini sama. Jadi kelicikan itu sama dengan ketelanjangan. Nih, bagaimana kejatuhan Hawa ketika itu? Coba komparasi ini. Iblis tahu, dia mulai ragu. Setelah ragu diberilah pengetahuan. Ya. Di berbagai, saya baru ngerti loh. Ini justru orang favorit saya yang mengatakannya, Carlina Supeli, Profesor Carlina Supeli. Profesor di Bidakara. Dia katakan dulu banyak kisah-kisah filsafat dan sains menyamakan pengetahuan itu dengan buah pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik. Oke. Sekarang coba lihat ini. Apa yang saudara lihat? Pertama waktu Allah menyampaikan firman-Nya kepada kepada Adam. Coba kita mau lihat dari kejatuhannya ini. Ini waktu Tuhan bilang, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan apa? Jangan kau makan. Lalu pastilah engkau mati. Absolut ini, pasti engkau mati. Tapi saudara, ketika iblis melihat sedikit keraguan-raguan Hawa, ditanya sama Hawa, apa kata Tuhan tentang pohon ini kepadamu? Lihat jawabannya, perhatikan jawabannya. Tapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba. Ada nggak raba disebut Tuhan di atas? Nggak ada. Lalu perhatikan ini. Nanti kamu mati. Saya mau katakan kepada saudara begini ya. Singkat cerita, Adam dan Hawa tergoda. Hawa petik buah itu, dia makan, lalu tidak terjadi apa-apa dengan mereka, dengan dia. Lalu diberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan mereka makan buah itu, lalu mereka merasakan sesuatu terjadi dalam diri mereka. Mata mereka terbuka. Nah, kita perhatikan dulu ini apa kata iblis ya. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tuhan bilang pada hari engkau memakannya, engkau mati. Oke? Ini tegas dan keras pasti. Karena digunakan kata yom yang menunjuk 24 jam. Pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Tapi iblis bilang sekali-kali kamu tidak mati. Matamu akan terbuka. Ya kan? Lalu yang terjadi singkat cerita, terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Nah, pertanyaan saya, siapa yang benar? Allah atau iblis? Allah bilang, iya nak. Allah bilang, pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Tapi yang terjadi ketika mereka makan, mereka sudah lakukan itu, mereka nggak mati. Iblis bilang pada waktu matamu akan terbuka. Dan memang mata mereka terbuka. Mereka tahu mereka telah menjadi telanjang. Siapa yang benar? Allah atau iblis? Iya. Kalau literal kita baca begini iblis. Siapa yang tega bilang iblis benar? Lo benar, mereka nggak mati. Lo benar, mata mereka terbuka. Ya kan? Nah, siapa yang mau mengatakan bahwa Allah tetap benar? Nah, dengar ya. Tadi barusan saya bilang, bagaimana cerita kejatuhan Hawa? Belum nggak percaya. Awalnya apa? Mulai ragu kan? Itulah. Ya kan? Ini sedang berperan jadi iblis nih. Ragu kan? Oh benar. Itu yang terjadi.
Nah itu sebabnya saya mau katakan ini. Itu sebabnya mutlak percaya itu dalam Kristen. Kalau sudah dari Allah, percaya saja. Dia paling nanti butuh waktu dan bagaimana teknisnya. Lihat ini. Inilah celah keraguan Hawa. Iblis tahu. Karena yang gak ada dikatakan Allah. Dia tambahin raba. Oke. Makanya pada waktu dia sudah terpukau. Dia belum pernah ke taman itu. Dan dia lihat bahwa wah. Alkitab bilang menarik hati. Lihat ini. Ini baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, menarik hati, memberi pengertian. Iblis ambil tuh buah. Disuruh Hawa pegang. Tuh nggak kenapa-kenapa kan? Raba, nggak apa-apa kan? Karena apa? Hawa menjebak dirinya sendiri. Karena memang nggak ada istilah raba. Jadi masuknya iblis dari sini. Disinilah kelihatan keraguan-raguannya. Dia nggak solid percaya terhadap firman Tuhan, terhadap apa yang dikatakan Allah semula. Dia menambahi dengan usahanya. Supaya lebih keren pikirnya kan. Supaya aturan main itu tambah ketat. Tambah hebat. Tambah detil. Tambah terperinci. Ditambahnya ini raba. Padahal nggak ada. Memang nggak masalah di raba. Dia menjebak dirinya sendiri dengan prasangkanya. Oke, makanya semua semakin didetil-detilkan hidup kita ini dengan seluruh peraturan, larangan, ketetapan, ketentuan, makin jatuh kita. Serius. Ini sudah dikonfirmasi oleh para psikolog. Semakin banyak peraturan yang kau buat dalam hidupmu, semakin kau jaga ketat seluruh moralmu, semakin terperangkap kamu. Karena persoalannya bukan masalah teknis. Lihat setiap peraturan dan aturan yang diamandemen berkali-kali. Dibuat ini, dibuat ini. Semakin pinter orang bagaimana cara mengatasi peraturan yang sudah dibuat. Hukum dan undang-undang yang dibuat. Yang penting sampai pada tujuannya. Nah, lihat Hawa ini. Nah, yang kedua, ini celah keduanya lagi. Ini kata me dalam bahasa Ibrani. Mei. Jadi istilahnya nanti. Enggak pasti, bukan hari itu. You may have less. Lihat ini. You may die. Jadi bukan pada waktu itu, bukan. Nah, inilah yang membuat kejatuhannya. Oke? Singkat cerita, mereka menjadi malu, ketakutan. Kita belum jawab tadi. Mulai ragu kan? Ada yang tahu jawabannya? Iblis toh yang benar ini pendeta. Dia bilang sekali-kali kamu tidak mati dan memang gak mati. Udah bukan cuma dirabah, dimakan juga dan diberikan kepada suaminya. Mereka masih bisa hidup. Dan menariknya iblis bilang, tapi Tuhan tahu, cuma gak dibilang ke elu. Begitu lu makan itu, matamu terbuka. Tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Sama seperti Allah. Wow, mereka makan tuh. Oke? Nah, apa jawabnya? Apa jawabnya saudara? Sekali lagi, Tuhan atau setan yang benar? Ragu nih. Bener ragu, astaga. Saya mau melepaskan saudara keraguan jadi ragu ya. Sekali lagi, siapa yang benar di sini? Tuhan atau setan? Siapa yang ngerti menjelaskan bahwa, oke, kalau saudara bilang setan yang benar, tadi kan udah jelas ini. Itu ada ayat-ayatnya pendeta. Siapa yang bilang begini dalam hatinya? Kayaknya Tuhan deh yang benar gitu. Tuhan yang benar. Siapa? Boleh angkat tangan. Ngerti cara menjelaskannya? Siapa yang ngerti? Siapa? Enggak, salah Pak. Oke, inilah yang bagus nih. Serius benar. Saudara harus begini kita. Kalau sudahnya datangnya dari Tuhan,
walaupun kita nggak bisa mendefense-nya, walaupun kita nggak bisa memberi apologetik tentang itu, pembelaan iman kita. Walaupun belum cukup ilmu kita, percaya aja dulu. Yang membuat kita hancur, rusak, karena kita meragukannya. Saya senang. Makanya Ibrani pasal 1 ayat 1 katakan, oleh karena iman, maka kita tahu. Mana duluan, iman atau tahu? Disebut di situ. Ya. Oleh karena iman, maka kita tahu Allah menjadikan alam semesta. Jadi percaya dulu bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Dan betul, Tuhan inspiring semua para ilmuwan. Belakangan kita tahu, oh gini prosesnya. Oleh karena iman, maka kita tahu. Iman dulu, baru tahu. Jadi untuk sekarang ini saudara, saudara belum tahu. Nah sekarang pengetahuan akan meneguhkan saudara. Begini, sebetulnya Adam dan Hawa harus mati hari itu. Harus mati. Seperti janji Tuhan. Sebetulnya bukan Tuhan yang membunuhnya. Tapi semesta yang telah mengikat hukum itu di situ. Allah mau semuanya hidup. Tetap baka selamanya. Tapi pada waktu itu, karena Allah begitu kasih, atas dasar kasihnya, kasih itu menghidupkan. Sama-sama katakan. Iya. Atas dasar kasihnya yang menghidupkan, maka diciptakanlah bumi, diciptakanlah semesta ini, dan diizinkanlah Adam dan Hawa hidup. Jadi nggak mungkin Tuhan yang membinasakan mereka, nggak mungkin Tuhan yang mematikan mereka. Itu adalah pilihan mereka sendiri. Kan sudah dilarang, jangan ke tengah taman itu kematian. Oke, kamu hanya mempertahankan hidup baka selama-lamanya. Seharusnya mereka mati. Tapi Tuhan yang Maha Kasih tidak akan membuat semua yang diciptakannya sia-sia. Maka pada hari itu Allah berinisiatif membuat korban pengganti kematian. Tapi kita lihat, ada makhluk yang mati hari itu. Saudara lihat, apa arti kematian pada waktu itu? Apa dampak dari ketika tepat mereka tidak percaya dan berbuat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Apa dampaknya? Mereka sembunyi, betul? Mereka sembunyi karena apa? Mereka telanjang. Lalu mereka berusaha menutup ketelanjangan mereka, kemaluan mereka dengan daun pohon ara. Tapi daun pohon ara itu hanya menutup bagian depan. Oke? Tapi bagian belakangnya nggak kelihatan. Di mana ada desain baju seperti ini? Nggak ada. Artinya apa? Ini usaha mereka untuk menutupi ketelanjangan mereka sia-sia. Apa akibat ketelanjangan itu? Mereka menjadi malu, bersembunyi, dan tidak mau berjumpa dengan Allah. Sekarang bandingkan ya, kata kematian dengan tidak berjumpa lagi dengan Allah. Coba bayangkan sama-sama. Menurut saudara, apa yang paling nikmat dirasakan Adam dan Hawa hidup di taman itu? Pertama, buah-buah yang begitu baik untuk dimakan, alam yang sejuk, siang maupun malam mereka merasakan kenikmatan. Dengan berbincang-bincang dengan Tuhan sang sumber kehidupan. Dia yang telah memelihara mereka, yang menciptakan mereka. Menurut saudara, yang mana yang paling dinikmati Adam dari semua itu? Yuk. Ya, betul. Adam menikmati itu pada waktu itu. Menikmati komunikasi dengan sang sumber kehidupan. Kalau saudara mungkin memilih yang mana? Yaitu berkat-berkatnya kan. Ya kesejukan, makan buah-buahan. Ya soalnya Adam bukan kita sih. Kita pasti milih, oh iya kita lebih memilih berkat daripada sang pemberi berkat kan. Tapi pada waktu itu dalam kesempurnaan, Adam sangat menikmati komunikasi dengan Tuhan. Bertatap muka. Dan mereka tahu persis. Mereka abadi bukan karena makan semua
pohon buah yang ada di taman itu, bukan karena diberi sinar matahari yang cukup, perlindungan yang cukup, udara yang cukup. Mereka tahu satu-satunya yang membuat mereka hidup karena bercakap-cakap dengan Tuhan. Ada intimate relationship yang sangat-sangat intim pada waktu itu dengan Tuhan. Jadi ketika mereka menjadi malu, takut bertemu Tuhan, menurut saudara apa arti kematian? Itu dia. Sama kan? Berpisah dengan sang sumber kehidupan sama dengan ya. Tapi dengar baik, ini bukan sekedar metafor. Ini benar-benar mati seharusnya mereka. Ya. Harus mati. Tapi pada waktu itu, nih, yuk sama-sama baca 1, 2, 3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Karena persoalan mereka adalah kemaluan mereka yang telanjang, mereka nggak bisa bertemu dengan Tuhan, walaupun Tuhan sudah memberi pertanyaan refleksi kepada mereka. Ditanya, Adam di manakah kau? Tuhan bukan nggak tahu, sebab Tuhan maha tahu. Tapi Tuhan selalu membuat pertanyaan. When divine asks, itu karena supaya pertanyaan itu menjadi pertanyaan refleksi ke dalam diri mereka. Biar mereka yang menjawab di mana posisi mereka sekarang berada. Belum pernah mereka melihat pemandangan seperti itu. Ingat, belum ada makhluk hidup pun yang mati. Belum ada sama sekali. Sehelai daun pun tidak ada yang rontok. Semut pun belum pernah ada yang mati. Tapi demi supaya mereka dapat berjumpa lagi berhadapan muka dengan Tuhan. Di hadapan mereka, Tuhan membunuh seekor binatang. Tahan dulu, jangan tanya dulu binatang apa itu. Tapi yang pasti Tuhan membunuh seekor binatang. Cara membunuhnya nggak main-main. Saudara pernah lihat cara membunuh binatang untuk mengambil kulitnya? Oh, saya sering. Karena tiap tahun dirayakan tuh korban. Itu dirobek. Setelah pada waktu dibunuh, ditangkap binatang itu sendiri sudah ketakutan karena nggak pernah merasakan hal semacam itu sebelumnya. Dan dia harus, Tuhan mungkin nggak tahu menggunakan apa, tapi yang pasti binatang itu menjerit, kesakitan, darahnya tercurah. Dan dirobek, sangat tersiksa saudara. Adam dan Hawa belum pernah melihat pemandangan yang mengerikan seperti itu. Karena mereka diciptakan sempurna. Dan tidak ada satupun yang jahat pada waktu itu di situ. Oke. Saudara bayangkan bagaimana perasaan Adam pada waktu itu. Bisa ya sama-sama membayangkan ya. Tapi bukan itu yang paling penting. Saudara tahu apa hubungan binatang ini dengan Adam? Yuk kita lihat. Ini ada saya tulis di situ. Kejadian pasal 2 ayat 19. Ayat 9. Ayat 19. Perhatikan kalimat yang berikutnya. Saya baca aja. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua itu kepada manusia itu untuk melihat. Bagaimana, sama-sama katakan, ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Artinya, Adamlah ternyata dan Hawa yang menamai semua binatang dan makhluk hidup pada waktu itu. Saudara tahu arti menamai di konsep orang Ibrani? Menamai itu artinya keintiman. Nggak akan pernah ada seseorang memberikan nama atau gelar atau sebutan kepada sesuatu kalau dia tidak sangat intim, dekat dan sangat mengasihinya. Siapa yang bikin nama saudara? Siapa? Orang tua. Apa hubungan saudara dengan orang tua saudara? Udah itu yang paling intim dari hubungan keluarga, betul? Jadi sebetulnya siapa ini? Binatang yang mati ini. Siapanya Adam? Halo? Siapanya Adam itu kalau dalam gambaran yang tadi sudah saya berikan? Anak yang dikasihinya. Betul?
kekasihnya itu. Karena tidak ada makhluk manapun pada waktu itu tempat mereka berkomunikasi, berinteraksi, menikmati seluruh ciptaan yang begitu indah dan sempurna itu. Itu binatang itu yang ada di situ. Itu teman curhat mereka. Teman tidur, teman bergurau, teman bermain, berlari ke sana kemari. Sekarang di hadapan mereka itu terbunuh dengan sadisnya. Saya cuma mau bilang pada saudara, sudah mengerti mahalnya harga dosa? Harga ketidakpercayaan? Semahal apa? Semahal kekasih kita menjadi korban. Aduh, saya nggak bisa membayangkan ini sebetulnya. Dulu, saya seorang narkobais berat. Saya sudah terikat sejak kelas 2 SMP. Saya sudah gunakan narkoba sejak dari SMP. Marijuana namanya. Orang tua saya nggak tahu. Sampai kelas 3. Sudah setahun lebih menikmati narkoba bersama teman-teman di sekolah. Bukan orang tua saya nggak mengawasi, tapi jarak sekolah saya dulu 20 km. Saya harus naik angkot atau bus dulu. Dan saudara tahu, saya terikat. Tamat SMP, orang tua saya tawarkan saya untuk sekolah di Medan, lanjutkan kuliah. Sekitar 200 km lebih dari kampung kami. Saya harus ke sana. Semakin jauh dari orang tua. Betul? Saya tinggal dititipin di rumah keluarga. Dan saudara tahu, ya makin menjadi-jadilah. Kalau tadinya saya harus bongkar celengan untuk beli narkoba, sekarang saudara, begitu mudahnya saya waktu SMA. Teman-teman saya itu bisa dapat dengan gratis. Kenapa? Karena di lingkungan mereka itu pengedar narkoba. Bahkan orang tua mereka sendiri. Dan saya di sekolah pada waktu itu, saya nggak sebut merek sekolahnya, yang memang bebas narkoba. Dan serius, justru yang jual narkoba adalah guru kami. Jadi semakin menjadi-jadi. Saya bukan sekedar pemakai akhirnya. Saya lihat ini bisa jadi ladang bisnis. Saya jadi pengedar narkoba. Selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya pada tahun 98. Waktu saya menikmati narkoba, saya akhirnya tamat. Bayangin saudara-saudara, saya bisnis narkoba. Dan saya banyak mendapatkan untung. Waktu narkoba. Beli gitar sendiri. Yang kalau anak sekarang beli, itu harga gitar itu 15 sampai 20 juta. Tapi saya bisa beli sendiri. Saya suka traktir teman-teman. Karena untungnya bisa 500 sampai 1000%. Tinggal saya pintar-pintar aja mengemasnya, saya jual tuh di kampung saya semua. Dan berkali-kali itu dipasok terus dari Medan ke kampung saya. Sudah tahu, begitu saya nikmati. Papa mama saya nggak tahu. Dan semua orang yang terikat narkoba di kampung saya, itu punya hubungan khusus selalu dengan saya. Jadi kalau mereka tiba-tiba muncul tuh orang-orang tertentu itu, yaitu karena mau minta. Sampai suatu kali saya gunakan narkoba. Papa mama saya nggak ada di rumah. Sebetulnya saya mau katakan kepada saudara, saya di hati paling kecil, yang paling dalam, saya tahu perbuatan saya ini salah. Tapi waktu itu untungnya bikin saya, nanti dulu deh. Tunggu dapat dulu segini-segini nanti saya berhenti. Begitu terus. Apalagi saya sudah mulai ada pacar. Mau jalan ke sana kemari, ada duit. Saya berusaha gak pernah minta uang sama orang tua saya. Tapi di hati kecil saya sudah agak terbeban. Dan berencana mau berhenti. Tapi pada waktu itu, tanggal 17 bulan Januari tahun 198.
Itu tanggal yang paling menyakitkan. Saya lagi pakai narkoba, saya lagi fly. Tiba-tiba adik saya menjerit. Dia teriak-teriak, adik saya nomor 4 laki-laki. Atasnya Oti adik saya yang paling kecil. Yang teriak ini adik saya yang nomor 2 sama nomor 3. Adik saya laki-laki ini namanya Johan. Johan minum racun. Saya kaget, tapi saya lagi fly. Saya gak tahu mau berbuat apa-apa. Tetangga-tetangga udah coba dan memang ternyata ketika saya datang, dia sudah menggelupur-gelupur gitu. Dikasih minyak, dikasih susu sama tetangga. Saudara tahu, saya menggunakan narkoba yang menjebak perasaan saya itu untuk terus berpikir tentang itu. Itu ada jenis narkoba begitu. Kalau misalnya pertama saya senang, lalu pakai, saya akan senang terus. Tapi pas saya pakai, mood ketakutan. Jadi saya penuh ketakutan. Tiba-tiba tetangga bilang bawa ke poliklinik terdekat. Ya udah saya bawa ke poliklinik. Masih dalam sempoyangan, sadar nggak sadar. Tapi karena kasihannya melihat adik saya ini, saya berusaha. Nyampe di sana dikasih norit, charcoal tuh, sama perawat. Saya lihat dia berusaha, dia juga mau hidup. Dia minum 2 gelas penuh, dia minum. Tapi ketika saya pegang begini, tiba-tiba dia kejang, tegang sekali seluruh badannya, dia berteriak. Muntahan dari norit itu, dia muntahkan ke kepala saya, ke muka saya. Menyakitkan. Dia nekat minum racun hanya karena bertengkar dengan sepupu saya yang seusia dengan dia. Tapi adik saya 3-tiganya membela sepupu saya. Dia tahu di mana racun tiodan, itu racun untuk meracun hama kelapa sawit. Karena dia orang dari kami semua, bahkan dari saya dia paling baik. Yang mau diajak oleh orang tua saya ke ladang. Jadi dia tahu, dia simpan di mana itu racun. Saya nggak tahu apa dia mengerti tentang itu. Tapi dia minum dan dia meninggal di pelukan saya sampai akhir nafasnya. Saya nggak bisa lepaskan, sampai perawat pun membujuk saya untuk melepaskan. Dia sudah jadi mayat di tangan saya. Pemandangan mengerikan itu, saudara. Baru orang tua saya datang dan kami kuburkan. Tapi nama adik saya ini Yohanes. Seperti Yohanes Pembaptis. Sejak itu kami pindah ke gereja ini. Gereja Advent. Dia bahkan seperti membaptis kami di dalam roh. Karena malam kepergian dia, pada waktu di pekuburan, dulu kami HKBP. Tiba-tiba itu pemimpin gereja, namanya panggilannya Forhangir, bilang, oh ini nggak bisa kita sakramen karena ini mati bunuh diri. Lalu mereka bikin sakramen dengan agenda atau kata-kata, ini Johannes Parluhutan meninggal karena terminum kopi yang ada racunnya. Tapi waktu itu bapak saya dengar itu nggak benar. Sehingga pada waktu itu saya sudah jadi Advent waktu itu, saudara. Tapi hanya saya sendiri. Dia bilang, sekarang saya ikut kamu. Panggil pendeta Advent untuk kuburin adikmu. Nah, sejak saat itu bapak saya benar-benar ingin jadi Advent. Tapi saudara tahu, saya jadi ketakutan. Karena saya sejak dibaptis, gak pernah ke gereja lagi. Dibaptis hanya karena saya ketakutan pada waktu itu, ketahuan berkelahi. Tawuran antar preman. Namburu saya ajak saya tiba-tiba karena sudah kotor-kotor, saya tutup dengan jubah. Ayo ke KKR, saya ke KKR. Dan kebetulan yang berkhotbah itu pendeta Abdul Majid dan pendeta Sinaga. Ada panggilan, saya seperti kerbau di cucu hidung datang. Jadi
Besoknya saya udah nggak ke gereja. Tapi saya ingat ada pendeta. Ingat pendetanya, tapi itu di Medan jauh. Pada waktu bapak saya bilang, aku mau ikut kamu sekarang. Saya nggak bisa bikin apa-apa, saudara. Saya ketakutan. Tapi memang perubahan bapak saya serius. Dia datang ke gereja yang sekitar 20 km dari rumah kami. Jalannya nggak ada jalan. Nggak ada bentuknya jalannya. Itu dia lalui. Sampai dia sekitar 6 bulan kemudian dibaptis. Bersama 2 adik saya, nomor 2, nomor 3. Dan kami menikmati kehidupan menjadi anggota gereja Masif Kendari ke-7. 2 tahun kemudian adik saya Oti. Mama saya bertengkar karena merasa dikhianati oleh bapak saya. Karena dulunya mereka menikah di gereja sebelah. Tidak ada rencana-rencana mau pindah gereja, dia sakit hati. Dan dia tidak mau. Dan sampai sekarang mama saya tetap dalam agamanya. Dalam denominasi Kristennya. Tapi saudara, itu bulan 1 tanggal 17. Itu memukul sekali. Malam itu terjadi resolusi di antara kami. Terutama saya dengan papa saya. Karena kehilangan adik yang kami cintai, papa saya bilang begini. Tiba-tiba dia ngaku, ini karena dosaku. 3 hari lalu sebetulnya ada orang tua yang tidak dikenal datang ke rumah ini. Memang iya. Rupanya orang tua itu ngingetin kepada bapak saya. Dia bilang dalam bahasa Batak, bahasa Indonesia begini. Berubahlah hatimu, jangan sampai datang nanti yang menyakitkan kepadamu. Orang itu gak kelihatan lagi. Nginep 1 malam. Bapak saya ngaku kepada kami semua. Dia ceritain semua yang kami tidak tahu selama ini. Waktu hilang uang 20 juta, hilang uang puluhan juta, ratusan juta. Ternyata itu dia main judi. Dengan para mafia. Di galangan kapal di laut. Awalnya dia hanya sopir pengantar tapi jadi ikut. Jadi apa yang diusahakan semua sampai bangkrut. Ternyata dia mengaku, oh ini rupanya pesan Tuhan. Dan pada waktu yang sama, saya pun mengaku. Karena begitu menyakitkan. Saya keluarin semua. Narkoba-narkoba yang tersisa yang harusnya saya jual. Kami mengaku sama-sama. Nah singkat cerita saudara. Saya sempat berhenti bernarkoba. Tapi hanya 2 minggu. Minta lagi. Terus begitu. Bahkan saya mau katakan saya pernah berhenti 3 bulan. Sampai pada tanggal 25 Desember. Di tahun yang sama. Saya telepon teman-teman. Saya mau bawa narkoba, kita pesta narkoba. Saya udah cepat melupakan rasa sakit kehilangan adik. Jadi tanggal 25 saya mau pesta narkoba. 25 itu hari apa? Hari Natal kan. Orang pada perayaan Natal, saya ajak teman-teman saya bawa narkoba. Nah di situ saya udah bawa. Benar-benar sudah saya mau serve ini teman-teman saya. Karena saya udah banyak untung. Tapi yang saya serve bukan narkobais. Maksudnya bukan teman-teman yang memasok narkoba. Tapi saya tahu ini pemakai narkoba tadinya. Cuma udah setahun gak ketemu. Saudara tahu tiba-tiba saya baru nyampe di situ. 2 orang ini. Yang satu bilang aku udah sekolah pendeta. Yang satu bilang aku udah pelayan Injil. Yang satu karismatik, satu memang Advent. Nah siapa ini? Pendeta Kelso Pasaribu. Itulah teman saya narkoba tadinya. Jadi pada waktu saya bawa, mereka marah-marah ke saya. Menasihati saya, kenapa kamu pakai ini? Saya akhirnya menghargai mereka. Saya merasa malu, sungkan, segan. Ya udah saya ikuti. Mereka nasihati saya. Dari jam 9 malam sampai jam 11 malam. Saya ngerasa kok enak ya dinasihatin mereka gitu ya. Cerita tentang Alkitab, saya cuma dengar-dengar gitu. Mereka sudah fasih sekali. Sampai ke jam 12 malam. Tiba-tiba satu orang bilang begini. Ayo kita berdoa di kamarku. Nah saudara tahu kami berdoa. Kamar yang gelap. Jadi sampai setengah 1 malam kami berpegangan tangan. Saya ikutin mereka. Saya ikutin dengan sesungguh-sungguh. Karena toh dalam hati saya gini. Kok saya gak pernah merasakan dinasihati seperti ini. Kayak enak gitu. Ya udah saya ikuti, saya berdoa. Bertelut. Panjang sekali doa mereka, sampai saya nggak tahu apa yang didoakan.
Karena saking panjang saya nggak dengar. Tapi ketika di tengah-tengah doa itu, saya teringat flashback 11 bulan. Saya kehilangan adik. Dan saudara tahu, itu tiba-tiba hawa panas seperti merasuk ke seluruh tubuh saya. Saya sedih dan sakit sekali peristiwa itu. Saya kenang malam itu. Sampai saya merasakan benar-benar ada suara di telinga saya. Mengatakan bilang begini, gara-gara kamu adikmu mati. Gara-gara kamu adikmu mati. Gara-gara kamu adikmu mati. Sampai 3 kali. Saya tahu saya bukan kena penyakit syaraf otak. Tapi saya bisa rasakan itu. Bisa dengar itu. Saya menangis sejadi-jadinya, saya sampai menggeletar. Sampai akhirnya teman-teman saya menyelesaikan doanya, saya dipeluk. Saya masih menangis. Dan detik itu juga saya tahu kejahatan saya, kebiasaan buruk saya telah merenggut kekasih saya. Itu pesannya. Mahal sekali harga ini. Sekarang pun sebetulnya saya sesak dada saya kalau mengingat ini. Ayat ini ketika saya mempelajari ini seperti ngomong tentang masa lalu saya dan rencana masa depan Tuhan untuk saya. Memang benar akibat kesalahan, kejahatan yang saya pelihara. Ini telah merenggut adik saya. Dan saudara tahu, saya benar-benar jijik pada waktu itu. Saya pulang, saya ikuti semua kata-kata teman saya ini. Mereka seperti malaikat saya lihat. Saya disuruh berdoa, saya disuruh baca Alkitab, semua saya ikuti. Saya pulang ke rumah. Orang tua nggak tahu kalau saya sudah berubah. Oh ya, notabene, saya pernah mau dipenjarain orang tua saya. Karena dia temukan banyak narkoba. Dan kebetulan polisinya adalah paman saya sendiri. Tapi akhirnya saya hanya dinasihati. Dan saudara tahu saya pulang. Saya nggak ceritain perjumpaan saya dengan teman-teman saya. Tapi saya benar-benar kayak menyimpan rasa itu terus lama. Saya takut, saya pernah 2 minggu berhenti narkoba, takut jatuh lagi. Awalnya begitu. Sampai akhirnya saudara tahu, saya nikmati seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai 3 bulan. Saya mulai menikmat, loh kok bisa ya? Saya lepas semua, dari rokok, dari narkoba, dari minum-minuman alkohol, semua lepas. Totally lepas. Detik malam itu, tanggal 26 bulan 12 tahun 98. Akhirnya saudara tahu, saya pergi ke si borong-borong sengaja. Tinggal di rumah opung saya lebih 2 minggu. Saya nggak bilang mau ngapain, tapi ya bilang rindu sama opung. Tapi tujuan saya begini, biasanya di tempat dingin, keinginan untuk pakai narkoba itu kuat. Saya mau uji diri saya sendiri. Setelah di sana, benar saudara-saudara. Disitulah saya tahu benar-benar saya sudah pulih. Itu bisa saya kalahkan. Terus berlanjut. Sampai akhirnya pendeta John Lasden Sinaga datang ke rumah saya. Menawarkan saya menjadi sekolah pendeta. Saya akhirnya jadi sekolah pendeta. Dan sampai hari ini. Saya cuma mau bilang begini pada saudara. Saya akhiri khotbah ini. Harga dosa itu mahal sekali. Bersyukur saudara dikasih waktu yang panjang. Iblis dan semesta yang gelap tidak menuntutnya atau belum menuntutnya daripada kita. Sebetulnya saya nggak suka mengatakan ini. Tapi siapa tahu saudara nggak pernah dengar. Saya sudah berikhtiar hanya untuk menyampaikan kasih karunia saja. Walaupun saya tahu dan saya tahu juga saudara-saudara tahu. Setiap akibat dari suatu kejahatan pasti adalah penderitaan. Kesakitan bahkan kematian. Tapi saya mau katakan saya salah satunya. Orang yang telah kehilangan kekasih saya. Itu adik saya, orang yang paling dekat dengan saya. Kami pelukan terus, bercanda gurau bersama. Itu adik laki-laki saya satu-satunya. Tapi harus saya bayar mahal. Saudara tahu, saya tahu menolong orang keracunan. Saya tahu orang-orang
tetangga-tetangga saya tolong dia dengan cara yang tidak tepat. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena ketakutan itu mengikat saya. Kenapa saya takut? Karena saya pakai narkoba. Itu sebabnya saya kehilangan. Hilang itu. Tidak ada lagi kesedihan yang lebih sedih. Nggak tahu nanti atau bagaimana. Ini yang paling sedih ketika adik saya pergi. Benar-benar. Saya nggak bisa, setiap kali saya sesak dada. Kalau saya biarkan, saya nggak bisa lagi ngomong di hadapan saudara. Tapi saya cuma mau bilang, sebetulnya ini pola semesta. Cuma karena mungkin masih dicicil datangnya kepada kita, kita berpikir bahwa tidak pernah ada konsekuensi. Kalau tidak ada konsekuensi, nggak mungkin Tuhan datang untuk menebus itu. Ada. Cuma saudara tahu kenapa setiap ketidakpercayaan kita dan kejahatan kita tidak langsung kita sadari. Alasan pertama, kemungkinan karena sudah terlalu terbiasa. Kita jadi mampu menahankan akibatnya. Padahal saya mau katakan pada saudara, seharusnya kita tidak demikian. Seharusnya kalau kita bilang kita diberkati di sini ini level 50. Ya. Padahal kita masih hidup dalam kedagingan kita. Dalam semua hal-hal yang sebetulnya kita tahu ini gak benar. Terus kita gak mau tinggalkan karena kita pikir aku masih bisa kok. Tapi sebetulnya kalau kita tahu, kita tinggalkan oleh kuasa kasih karunia Allah, kita di level ini. Semua saudara yang mungkin melihat, oh ekonomiku masih baik-baik saja, gak ada kok pengaruhnya terhadap perekonomianku, pendeta, semua kedaginganku, hawa nafsuku, kejahatanku. Jangan lihat itu. Ya saudara masih bisa makan karena Tuhan pun masih memberi berkatnya, matahari kepada semua orang yang baik dan juga orang jahat. Tapi kalau kita sadar, kita itu sebetulnya stuck. Nggak naik, dan kalau kita pikir naik, kita cuma naik sedikit yang seharusnya kita bisa naik. Excellent. Itulah sebetulnya yang terjadi pada saya selama bertahun-tahun. Nah itu sebabnya hari ini, oleh kesadaran ini, saya bangkitkan semangat saudara. Nggak ada yang gratis. Dosa dan kesalahan kita nggak ada yang gratis. Hanya maaf dan pengampunan yang gratis. Sebetulnya maaf dan pengampunan itu mahal banget. Terlalu mahal kasih karunia Allah itu. Cuma gara-gara kita gak bisa bayarnya, itu digratisin sama kita. Nah coba sekarang sejenak, kalau memang roh Tuhan datang, sebetulnya saya mau sampaikan bagian akhir. Sabat depan datanglah lagi saudara. Ada alat Allah untuk membuat kita insaf dan sadar akan diri kita. Yohanes 16 ayat 8. Kalau Roh Kudus datang, Roh kebenaran, Roh Kristus, maka dia akan menginsafkan. Menginsafkan dunia akan dosa. Kalau kita nggak insaf, berarti kita sedang tidak membiarkan roh Allah bekerja. Atau kita sedang tidak memilikinya hari ini. Yuk mari saudara. Bukan besarnya dosa kita yang menjadi fokus. Tapi besarnya kasih karunia Allah. Saya sampah masyarakat dulu. Semua ibu-ibu takut lihat saya. Tapi bukan takut nggak mau bertemu, enggak. Di kampung saya. Tapi ibu-ibu ini semua takut kalau anak-anaknya saya pengaruhi. Dan memang sudah belasan orang. Sudah menderita bahkan meninggal dunia dengan tragis. Ya,
Saya saksikan ini bukan hanya di sini. Tapi di Polda, bagian narkoba, 4 tahun saya. Memang akhirnya Tuhan pakai saya di sana. Tanpa saya menyodorkan diri, dipakai di sana. Khusus di narkoba. Di hadapan polisi-polisi. Saya menyampaikan itu. Kenapa saya berani sampaikan itu? Karena sudah lewat 10 tahun. Kalau enggak saya ditangkap juga atas pengakuan saya. Itu kata mereka. Tapi ini jadi kesaksian. Saya pernah juga menyampaikan di James Riyadi Foundation. Di tempat rehabilitasi narkoba. Tapi ini bukan bicara narkoba. Karena itu cuma masalah saya. Tapi apa yang telah mengikat saudara? Apa hasil dari ketidakpercayaan saudara yang telah mengikat saudara, yang telah membuat saudara terpuruk? Hari ini gak bisa menambah keuntungan rezeki. Bahkan jabatanmu tidak naik-naik. Bahkan yang seharusnya kalau dihitung dari talenta dan karunia yang saudara miliki, pengetahuan dan hikmat yang saudara punya, saudara harusnya sudah mungkin kalau pendeta sudah jadi ketua conference, sudah di departemen, mungkin itu. Tapi saudara masih terus terpuruk. Kenapa? Karena masih terus memelihara keinginan daging itu. Bahkan sampai kita nggak punya malu lagi mengulang-ulangnya. Terus begitu. Kita nggak sadar kita telah membawa vibe yang tidak baik, yang tidak nyaman. Vibrasi negatif kepada sekeliling kita. Selama kita tidak menyadarinya dan menyerahkan semuanya ke dalam pelukan kasih Tuhan, tidak ada pemulihan. Kasih karunia Allah memang bisa melakukan segala-galanya. Tapi selama hatimu terbuka. Amin. Mari bangkit berdiri saudara.